Oke guys, back with me again 150 Star. Hari ini gue lagi di daerah Undip, Semarang. Tapi ini Undip pelaburan di Semarang bawah. Ya, Semarang kota. Itu ada patung Pangeran Diponegoro, Diabili. Oke, kita sambil jalan kali ya. Anjing, sobek anjing. Di video kali ini gue pengen ngobrol sedikit sih tentang perawatan helm lagi ya, sekitar itu perawatan helm. Mungkin dari beberapa kalian ada yang pakai balaklava. Iya, ini gue juga pakai sih, gue juga pakai balaklava. Sebenarnya kayak itu biasanya balaklava buat ski, olahraga es gitu. Lalu di tentara kepolisian juga ada beberapa yang pakai ya kan. Kalian bisa googling lah, tentara kepolisian. Lalu pemadam kebakaran ada yang pakai, rescue gitu. Balaklava yang gue pakai ini merek Alpinstar, tapi kayaknya Alpinstar abal-abal sih. Ini sudah sobek sedikit juga. Gue beli sekitar harga berapa ya? Range harganya kalau di Semarang sih antara 30 sampai 50 ribuan. Banyak kayak spandex gitu, molor. Jadi gue bakal share kelebihannya dulu, mungkin kenapa gue pakai balaklava. Kelebihan yang pertama licin. Jadi waktu kalau lo pakai balaklava, misal lo pakein helm atau mau copot helm, itu lebih licin, lebih gampang keluar masuk gitu kan, lebih licin. Lalu yang berikutnya ini balaklava juga ya bisa hindarin kulit muka dari misal sengatan cahaya matahari bisa. Lalu buat maskeran bisa ala-ala ya kan nutupin sampai hidung sih kalau yang gue pakai, jadi cuma kelihatan muka doang. Cuma kelihatan mata kok, muka. Jadi yang gue pakai ini cuma kelihatan mata doang. Jadi buat masker ala-ala bisa lah. Ini lagi apa, misal busa di helm lu yang di cikpet, yang di pipi ini misal kasar, karena gua pernah pakai beberapa merek helm itu busanya ada yang kasar ya. Itu seenggaknya nggak bikin iritasi sih di pipi lu waktu keluar masukin helm. Kan kadang sakit juga kan di pipi, ke gesek-gesek kan, itu hindarin iritasi juga bisa. Terus mungkin selanjutnya apa ya, misal lo riding di daerah dingin ya, itu gue kemarin waktu ke Merapi, ke daerah Kaliurang, Jogja, itu gue pakai itu kan daerah pegunungan ya kan, kepala kerasa anget sih, nggak kedinginan sama sekali gue, padahal ventilasi gue buka semua. Kelebihan selanjutnya ya, jadi kan kalian mungkin muka kan ada yang kotor lah atau berminyak, jerawatan mungkin. Itu kalian juga bisa bikin busa kalian bersih gitu. Jadi busa kalian nggak kena keringat. Kalau keringat sih mungkin kena ya, mungkin nggak kena minyak atau nggak kena mungkin debu, kotoran dan sebagainya yang ada di muka kalian. Kalau misal kalian pinjam teman kalian yang punya helm, sebaiknya sih kalian pakai balaklava. Oli anjir, oli apa ini, minyak. Oke, selanjutnya mungkin negatif, kita beralih ke sisi negatif dari penggunaan balaklava ya. Yang pertama jelas kalian harus beli kan, kalian ya harus beli itu harus beli balaklava. Dan harga balaklava sendiri bervariasi sih, dari yang murah-murah pinggir jalan banyak itu mungkin sekitar berapa, 20 ribuan atau mungkin 10 ribu. Lalu ada yang Alpinstar ala-ala mungkin sekitar 40-50 ribu, 30-an, sampai yang bener-bener asli itu mungkin ratusan ribu kali ya. Ada yang sampai ke torso, sampai yang ke dada itu ada sih. Yang selanjutnya kalian harus rajin-rajin cuci sih sebenarnya. Kalau nggak dicuci, yang pertama jelas kotor. Lalu misal kalian habis makan apa atau kalian merokok, itu mungkin sedikit bau kali ya, gampang bau, karena kan mungkin beberapa nempel ke mulut ya kan, nempel ke mulut, nempel ke hidung. Nah, dari pencucian balaklava sendiri nggak bisa dicuci sembarangan sih.
Jadi kalau gua cuci balak kelapa pakai sampo biasanya. Jadi balak kelapa gua basahin, kalau gua kasih sampo, gua peres-peres dikit. Gua peresnya juga nggak kenceng-kenceng amat. Jadi kalau terlalu kuat meresnya ntar rusak semua dah. Lalu ya habis itu tinggal dijemurin aja. Kenain sinar matahari ntar juga kering kok. Oke, mungkin kelemahan selanjutnya kalau kalian biasa pakai balak kelapa ini biasanya ada bekas sih. Itu ada kayak berbekas itu merah. Kayak kalian misal pakai apa? Misal kalian pakai kaos kaki kan ada kayak bekas pakai. Kalau kalian pakai jam tangan atau sarung tangan kan kadang berbekas itu kan. Ada bekas merah atau bekas apa namanya ya? Ya begitulah. Kalian bekas pakai itu barang yang ada karetnya itu kan berbekas biasanya. Mungkin selanjutnya gampang molor sih ya. Mungkin selanjutnya itu dia menyesuaikan sama bentuk kepala kan ya lama-lama melar. Yang selanjutnya mungkin dari kelebihan yang itu yang licin, karena kalian pakai balak lava ini sendiri licin, jadi itu sebenarnya bahaya sih. Misal kalian tahu lah di MotoGP itu kan nggak pakai balak lava ya, jadi bahaya karena kepala lu di dalam helm bisa gerak-gerak, nggak ngefit. Kalau kalian nggak pakai balak lava kan agak seret kan. Tapi kalau kalian, menurut gua kalau kalian nggak pakai balap sih menurut gua nggak apa-apa. Lagian pembalap ya elah helm juga mungkin satu kali race satu helm mungkin. Dari race berikutnya dia ganti helm lagi. Gua mah apa tuh karyawan biasa coy. Helm ya gua awet-awetin begini, yang penting rawatnya sih bener. Namanya barang dipakai, kalau awet terus kan nggak mungkin ya, jadi suatu saat pasti bisa rusak. Kalau mau awet mah nggak usah dipakai. Oke, mungkin kelemahan selanjutnya ya dari pemakan balak lava, mungkin karena kalian pakai ini jadi berasa anget ya kan. Waktu misal kalian di keadaan dingin kalian pakai ini jadi anget. Nah kalau di keadaan panas itu yang parah sih. Waktu riding di dalam keadaan panas, situasi panas, daerah panas, nah tambah panas dah. Berkeringat no, sauna. Selanjutnya mungkin ini bikin rambut berantakan sih. Ya misal kalian mau kemana, pergi kemana ya kan, udah rapi-rapi pakai pomade atau pakai clay atau pakai wax gitu kan, minyak rambut, udah rapi-rapi kalian tata, kalian pakai balak lava, kalian pakai helm, riding pakai motor, ya berantakan lagi aja. Karena gimana ya, karena ngepres gitu ya. Pakai balak lava ngepres, bener-bener ngepres. Kalian rambut kalian jadi kempes. Ya jadi begitu lah, berantakan semua. Kadang gua nggak pakai pomade, nggak pakai wax aja berantakan gua copot. Ya walaupun sebetulnya nggak pakai balak lava, tapi kalian pakai helm sih mungkin juga bisa berantakan sih. Tapi gimana ya, ini kan ketarik ya, jadi ya tambah berantakan lagi gitu. Oke, mungkin dari beberapa kalian ada yang pakai balak lava, bisa share juga kalian pakainya gimana, cara merawat mungkin kelebihan kekurangan bisa ditambahin di komentar bisa, atau mungkin kalian nggak pakai balak lava karena alasan tertentu, bisa ditulis lah di komentar. Gerah coy pakai bala anjir. bala untung sih gak macet, belum terlalu panas juga. Ini gua kemarin macet-macetan, udah gitu panas jam 12 siang anjir, macetan gak jalan sama sekali, parah. Semarang kalau udah hampir masuk lebaran gini, aduh macetnya gila. Macetnya Jakarta beda Semarang. Nih, ada Tuan Putri, lihat nih lampu sennya mbak, aduh. Ada anak Halim, ada tetangganya Jody. Sampai sini. Oke guys, mungkin sekian video dari gua. Van Victor cabut dulu. See you guys on the next video. Bye bye, peace out.